Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita, pembahasan kita tentang desain dan manajemen formulir. Tapi sebelum ke dalam desain dan manajemen formulir, akan saya remind kembali terkait konsep dasar rekam medik. Nah, di sarana pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sarana kesehatan lainnya, itu pasti ada catatan setiap kegiatan pelayanan yang sudah diberikan kepada pasien. Biasanya dalam bentuk media dokumen. Nah, dokumennya tersebut bisa dalam bentuk kertas ataupun secara elektronik. Nah, kesini kemudian perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan kesehatan juga yang semakin maju, gitu ya. Jadi pelayanan kesehatan itu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan tanpa mengesampingkan kepentingan pasien. Nah, baik. Jadi di materi konsep dasar rekam medik ini, pada pertemuan kali ini akan ada dua. Itu pertama, sejarah singkat rekam medik, yang nanti akan dijelaskan secara singkat tentang sejarah rekam medik, kapan dikenalnya konsep rekam medik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait media dokumen rekam medik. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa media penyimpanan tersebut ada dua, gitu. Ada yang sifatnya fisik ataupun secara elektronik, yang sebelumnya saya sampaikan pada awal materi. Baik, sejarah singkat rekam medik ternyata sudah ada dari sejak dulu, gitu ya. Nah, ini mulai dari bangsa Spanyol itu pada tahun 25.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Bukti temuannya adalah lukisan di Gua Batu tentang amputasi jari dan trefinasi. Kalau di Prancis 15.000 sebelum Masehi ada lukisan hewan buruan. Kemudian ada di Babilonia, yaitu di Irak kuno 3.000 sampai 2.000 sebelum Masehi, itu ada replika organ binatang. Di Cina itu ada informasi pada bambu, gitu ya. Kemudian daun palem yang telah dipernis. Kemudian model manusia dari tembaga, gading, dan kertas. Nah, di India sudah mulai ada informasi pada kertas, di Romawi juga kertas dan buku, gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu mulai berkembang pada 800 Masehi, dimulai dengan adanya informasi pada kulit atau daun lontar dengan bahasa Kawi, yaitu Jawa kuno, Sanskerta, dan relief pahatan arca. Nah, jadi kalau bisa dibilang sebelumnya, gitu ya, di bangsa Mesir, gitu, yang sering menjadi acuan itu rekam medik yang bisa dibilang lebih maju adalah bangsa Mesir kuno. Kenapa? Karena bangsa Mesir ini adalah bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi termasuk praktik kesehatan. Nah, para tabib yang ada di bangsa Mesir kuno ini telah mempraktikkan informasi kesehatan, gitu, melalui ilmu kedokterannya pada saat rajanya atau Imhotep pada 3.000 sampai 2.500 sebelum Masehi. Nah, biasanya dia nyatet tuh, para tabib-tabib itu mencatat pada gulungan-gulungan, gitu ya, ada papirus ataupun menggunakan tulisannya hieroglif, dan ada simbol-simbol, gitu ya, ada simbol-simbol simbol kaki bisa melambangkan apa, kemudian ada apa, burung dan sebagainya. Nah, itu terkait secara singkat, jadi nanti teman-teman bisa membaca sendiri di modul nanti akan saya berikan, gitu ya. Nah, kemudian jenis dokumen rekam medik, jenisnya memang ada dua,
gitu ya. Ada yang secara fisik dan ada secara elektronik. Fisik maksud di sini adalah secara paper base gitu ya. Nah, tapi di grafik saya ada 3 gitu, ada di 3 teknologi. Pertama, Recamedic yang sifatnya paper. Ini yang paling banyak digunakan saat ini gitu ya, dan terdiri dari banyak formulir. Jadi formulir satu bundle pasien itu banyak banget formulir gitu, baik itu formulirnya yang putih, kuning gitu ya, merah atau merah atau pink gitu warnanya dan sebagainya, dan biasanya bisa berjilid-jilid gitu ya. Jadi misalnya kalau satu pasien dia kunjungannya banyak ini dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan atau bahkan dalam 5 tahun terus-terusan berkunjung, biasanya ini pada pasien-pasien yang sifatnya memiliki penyakit yang terus-terusan harus kontrol gitu ya, seperti kanker dan sebagainya, itu biasanya berjilid-jilid gitu ya, tebal, bisa sampai 5 jilid gitu, 6 jilid, jadi berkasnya itu tebal banget. Saya pengalaman ketika melakukan studi di Harapan Kita gitu ya, dan Harapan Kita kemudian di Darmais, itu pasien-pasien banyak banget ya jilid-jilidnya, bahkan bisa dibilang dari zaman dia masih kelihatan sehat gitu ya, mulai dari tanggal bahkan 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada kita Recamedicnya. Kenapa demikian? Karena Recamedic itu kebijakannya gitu ya, ada yang 5-10 tahun itu harus disimpan terus-terusan ya, sehingga kalau dia bentuknya paper tentunya akan banyak memenuhi ruangan gitu, memenuhin, dan tentunya itu bisa kualitasnya ada yang sudah kurang bagus gitu ya. Nah, itu Recamedic paper. Kemudian yang kedua Recamedic elektronik. Nah, kalau untuk Recamedic elektronik ini dia bisa berbasis aplikasi yang harus diinstal, kemudian tidak bisa diakses sembarangan. Biasanya dia harus ada aplikasi, biasanya di develop menggunakan basis bahasa pemrograman C misalkan ataupun VB. Nah, itu masih yang konvensional, yang masih jadul. Nah, sekarang itu sudah mulai berkembang menjadi Recamedic yang sifatnya web based. Ini dia berbasis server ataupun cloud, jadi bisa servernya di internal rumah sakit ataupun di luar gitu ya. Tapi biasanya itu disimpannya di server internal, tidak disimpan di server luar. Nah, kemudian aksesnya itu bisa diakses menggunakan browser, tidak perlu install aplikasi dan sebagainya, sehingga bisa diakses dari mana saja gitu. Jadi tidak harus dalam ruangan Recamedic ataupun di ruang perawatan. Apabila misalkan dokter lagi conference gitu ya di sebuah ruangan atau di aula, kemudian tiba-tiba ada calling, ini pasien harus tindakan ini gitu ya, persetujuan dan sebagainya. Tentunya si dokter juga harus melihat Recamedicnya dulu kan, tidak terus-terusan langsung oke gini ambil tindakan gitu ya, nggak bisa seperti itu ya. Jadi itu keuntungan Recamedic elektronik tapi yang sifatnya web based. Nah, untuk komponen Recamedic gitu ya, ini setidaknya ada 4. Itu biasanya kalau Recamedic yang sifatnya paper gitu ya, itu yang pertama kali harus ada adalah formulir ya. Formulir ini banyak formulirnya, ada formulir rawat jalan, ada formulir inform consent atau persetujuan tindakan, ada formulir catatan perkembangan pasien, ada formulir swab gitu ya, ada formulir obat, ada formulir tindakan dan sebagainya. Nah, biasanya formulir ini dibuat dengan ukuran kertas yang sama, bisa A4 atau F4 gitu ya. Nah, kemudian nama dan nomor rekam medis pasien ditempatkan pada posisi yang sama. Misalkan nama dan nomor rekam medis itu disimpan pada sebelah kanan atas setiap formulir. Kenapa demikian? Supaya bisa nge-track, ngelacak gitu ya, dan bahwa ini milik si Anu
gitu. Dan itu biasanya setiap lembar harus ada nomor rekam medik pasien gitu. Terus yang kedua ada klip atau fastener. Nah, karena tadi yang saya sebutkan sebelumnya adalah kadang satu orang pasien itu bisa berjilid-jilid, formulirnya banyak gitu ya, maka harus disimpan rapi dalam satu bundel. Nah, untuk membundelnya itu bisa menggunakan klip atau fastener gitu ya, jadi supaya organize-nya itu lebih mudah. Terus yang ketiga itu harus ada pembatas gitu ya. Pembatas fungsinya apa? Untuk memberikan batas pada setiap kunjungan pasien ke sarana pelayanan kesehatan agar bisa diidentifikasi kapan si pasien itu berkunjung, tanggal berapa, tindakannya apa saja gitu ya. Jadi per hari itu ada batasnya tuh, misalkan tanggal sekian dibatasi, ada pembatasnya, kemudian tanggal selanjutnya, kunjungan selanjutnya dibatasi lagi, jadi satu bundel gitu ya. Terus yang keempat adalah folder atau sampul rekam medik. Nah, semua formulir, semua catatan itu disimpan dalam sebuah satu form dalam bentuk folder. Biasanya dia terbuat dari bahan yang tebal gitu ya. Nah, kemudian disimpannya itu dalam posisi on their spine kalau di rak. Nah, nanti saya akan kasih lihat bagaimana posisi on their spine itu seperti apa. Nah, ini adalah klip atau fastener gitu ya. Jadi kalau berjilid-jilid bisa pakai yang ini atau pakai yang yang biasa gitu ya, atau yang dari besi juga bisa. Nah, pembatas, maksud dari pembatas gini. Jadi satu kali kunjungan itu biasanya ada beberapa formulir. Ada formulir yang sifatnya administrasi, ada formulir tindakan, ada formulir admisi gitu ya. Admisi itu pendaftaran. Jadi kalau untuk pasien rawat jalan itu tiap hari harus ada formulir admisi, catatan admisi gitu ya, setiap kali berkunjung gitu. Kalau dirawat sih nggak perlu gitu, tapi kalau setiap berkunjung rawat jalan itu harus ada admisi. Kemudian ada sejarah atau pemeriksaan fisik gitu ya, setiap kali berkunjung itu harus ada pemeriksaan fisik. Nah, jadi setiap berkunjung itu satu bundelnya itu dari administratif gitu ya, warna biru, hijau, kuning dan sebagainya. Ini baru 1 hari, kemudian 1 hari lalu juga sama, bundel yang sama, hari yang selanjutnya juga sama, seperti itu. Nah, itu namanya pembatas. Jadi batasinya itu dengan seperti itu, dan tentunya ada tanggal, biasanya ada tanggalnya di pembatasnya gitu. Nah, ini spine position. Spine position itu yang bagian keras itu nempel di bagian penyangga gitu ya. Jadi kan kalau sampul itu kan ada yang bagian keras tuh, kayak punggung lah gitu ya, punggungnya. Nah, bagian punggungnya itu disimpannya itu di bagian yang keras. Nah, kemudian nomor rekam medik itu kalau di luar negeri dia seperti ini. Jadi dia secara vertikal. Gitu ya, secara vertikal karena spine berarti kan telentang. Nah, kemudian nomor rekam mediknya seperti ini. Seperti yang dicontohkan seperti ini gambar. Gitu ya. Ini nomor rekam mediknya. Kemudian ada nama pasien gitu ya di bagian dalamnya. Dan itu disimpannya itu bundel. Jadi satu pasien bundelannya nyatu gitu ya, atau berjejer. Namun kalau bisa ada pemisah lagi gitu ya, dari bentuk kayu ataupun dari besi, itu bisa gitu ya. Nah, kelemahan rekam medik paper karena dia sifatnya menggunakan kertas gitu ya, maka komunikasi antara pemberi pelayanan kesehatan itu akan memerlukan waktu yang lebih lama gitu. Kenapa? Harus nulis dulu gitu ya, kemudian ditransfer berkas rekam mediknya dari rawat jalan ke rawat inap, atau misalkan
ke bagian radiologi dan sebagainya. Jadi ketika pasien itu harus pindah ruangan atau tindakan di ruangan yang lain, itu harus dibawa gitu yang satu bundel itu gitu. Kebayang repot gitu kan ya. Nah terus yang selanjutnya, rekam kesehatan yang kertas itu sulit mempunyai data yang mutakhir gitu ya. Kenapa? Karena biasanya rekam kesehatan yang aktif yang dimiliki pasien yang sering datang ke rumah sakit itu terus berpindah dari satu fasilitas ke fasilitas lain gitu ya. Jadi maksudnya adalah kadang misalkan satu pasien itu dia berobat di Harkit atau Darmais misalkan, tapi pengen second opinion di rumah sakit yang lain gitu. Itu sebenarnya boleh kalau mau berkunjung ke rumah sakit yang lain, tetapi catatan medisnya, tindakannya itu juga harus dibawa ketika berkunjung ke rumah sakit yang lain, sehingga dokter yang ada di rumah sakit yang lain itu bisa melihat perkembangan pasien seperti apa, tindakan apa saja yang sudah diterima gitu ya, diagnosisnya juga apa dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah karena sifat kertasnya yang mudah robek gitu ya, dan rentan terhadap minyak, mudah terbakar juga, dan mudah lusuh, sehingga sulit untuk petugas itu ngambil atau merapihkan. Karena apa? Karena namanya kertas kalau udah lusuh gampang robek gitu ya. Pengalaman juga waktu di Darmais seperti itu gitu ya. Jadi ada pasien kanker udah 10 tahun berobat gitu ya, bundelannya banyak. Ya syukur-syukur ada yang lengkap rekam mediknya dari tahun dia pertama berkunjung sampai terakhir gitu ya. Tapi ada juga yang tidak lengkap gitu. Ada juga yang kertasnya mulai robek, catatannya sudah mulai pudar gitu ya. Nah itulah kelemahan rekam medik yang berbasis kertas. Kemudian EHR, Electronic Health Record. Nah EMR atau rekam medik elektronik itu merupakan bagian dari Electronic Health Record. Jadi kalau Electronic Health Record itu banyak komponennya dibandingkan dengan EMR. Nah, rekam medik elektronik ini versi dari rekam medik yang kertas, tapi dibuat secara elektronik. Gitu ya. Jadi inputannya hampir sama dengan inputan yang ada di paper. Gitu, cuman dia bisa diakses secara elektronik, bisa menggunakan gawai, bisa menggunakan tablet atau PC. Gitu ya. Nah, kemudian ada web-based medical record. Kalau web-based itu lengkap dia. Ada catatan perkembangan pasiennya sudah termonitor, gitu bisa dibuka di mana saja. Kemudian ada medikasi yang diterima apa, gitu. Ini contoh seperti ini, gitu ya. Ada kunjungan sekarang, tekanan darah segini, tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Kemudian alamatnya juga udah ada dan mulai ada telepon, email dan sebagainya. Gitu ya. Ini tuh kalau misalkan menggunakan web-based medical record. Nah, baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan sebagai konsep dasar rekam medik, gitu ya. Nanti akan ada kuis dan itu harus dijawab dengan benar oleh teman-teman, sehingga nanti bisa progres ke materi yang selanjutnya. Oke, baik, itu saja ya dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.